Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas KAP 18-2 ya. Pada hari ini kita masuk kembali mengikuti kuliah online mata kuliah akuntansi biaya. Sebelum saya mulai, di sini saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya mahasiswi KAP 18-2 ya. Untuk minggu yang lalu kita masih libur ya, karena masih ya suasana lebaran. Nah, pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2020 kita sudah kembali lagi ke aktivitas semula, yaitu untuk mengikuti kuliahnya masih sistemnya di kuliah online ya. Pada pagi hari ini saya mau menjelaskan atau menerangkan ya, yaitu tentang activity based cost atau yang kita sebut dengan metode ABC. Kalau yang kemarin di dalam akuntansi biaya materi yang sudah saya sampaikan dan sudah selesai dalam pembahasan adalah tentang joint cost, yaitu untuk penggunaan pada beberapa produk ataupun dalam bentuk untuk yang produk sampingan ya. Saya mulai saja untuk activity based cost di sini, atau yang sering kita sebut dengan ABC, lebih mudahnya begitu ya. Dimana untuk activity based cost ini salah satu metode dalam pengelolaan pada persediaan, yaitu khususnya pada perusahaan industri atau perusahaan manufaktur. Di dalam materi ABC ini nanti berkaitan juga pada mata kuliah manajemen keuangan ya, ataupun pada materi di akuntansi manajemen. Mungkin sudah pernah mendengar atau mempelajari tentang metode ABC. Kalau di dalam akuntansi biaya untuk activity based cost ini nantinya pada pengelolaan di BOP ya, biaya overhead pabriknya. Saya mulai saja untuk materinya. Perhatikan di sini, yaitu tentang activity based cost. Apa sih activity based cost, atau yang paling populer kita sebut dengan metode ABC. Kita lihat di dalam pendahuluan di sini bahwa perusahaan manufaktur pada saat ini dihadapkan oleh perubahan lingkungan, di mana perubahan tersebut adalah kecenderungan lingkungan yang semakin berubah. Ya, kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ya, kita lihat aja pada yang ada di Semarang ya, itu lingkungannya semakin berubah, di mana untuk lingkungan yang semakin berubah itu kita lihat atau kita tinjau pada
adanya penggunaan teknologi yang semakin maju ataupun semakin pesat ya penggunaan teknologinya, baik itu di dalam teknologi industrinya ataupun pada pemakaian teknologi informasi yang tadinya masih dalam posisi perusahaannya itu tradisional, sekarang sudah menjadi perusahaan yang penggunaan teknologinya banyak atau maju pesat. Yang tadinya belum ada penggunaan ke internet, sekarang sudah menggunakan teknologi internet. Dan juga untuk teknologi-teknologi di dalam produksinya, pemakaian pada mesin dan lain sebagainya ya. Kemudian di dalam daur hidup produk yang semakin pendek ya, daur hidupnya, karena kalau kita melihat di dalam perusahaan-perusahaan yang ada expirednya, ada batas waktu pemakaian, ini untuk proses dalam daur hidupnya itu dibuat semakin pendek ya. Kemudian kita melihat juga pada kerumitan untuk produksi yang semakin meningkat karena banyaknya permintaan pasar, sehingga di dalam bahan baku yang kita peroleh atau yang kita gunakan itu pun juga banyak kerumitannya. Misalnya adanya kelangkaan di dalam bahan baku tersebut. Kemudian untuk bahan baku di sini juga kita melihat semakin mahal. Kemudian ada intensitas modal yang semakin meningkat. Nah, ini juga akan mempengaruhi ya, karena dengan adanya kerumitan produksi yang semakin meningkat, kemudian intensitas modal pun juga akan semakin meningkat ya. Kemudian ada juga hal-hal yang mengakibatkan perubahan tersebut, yaitu banyaknya produk dan juga diversifikasi produk yang meningkat. Nah, itulah mengakibatkan adanya perubahan-perubahan yang dihadapi oleh perusahaan manufaktur, sehingga di dalam proses produksinya juga akan mengalami perubahan ya. Kemudian kita melihat pada model ABC. Apa sih model ABC itu? Atau yang kita sebut atau yang disingkat dengan activity based cost. Yang dimaksud dengan model ABC atau activity based cost di sini yaitu menghitung biaya produksi. Tahu ya, kalau biaya produksi itu terdiri atas 3 bagian, yaitu dari biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, sama BOP-nya. Berdasarkan aktivitas yang meliputi biaya praproduksi, maksudnya biaya sebelum produksi, kemudian biaya-biaya pada saat produksi, kemudian ada biaya administrasi, kemudian adanya biaya pemasaran, baik yang variabel maupun pada biaya tetap ya. Itu yang kita sebut sebagai model ABC. Saya ulangi bahwa yang dinamakan dengan model ABC di sini adalah menghitung biaya produksinya itu berdasarkan aktivitas yang meliputi biaya praproduksi atau biaya sebelum produksi, kemudian biaya produksi
atau biaya pada saat kita melakukan proses produksi, kemudian biaya administrasi dan biaya pemasarannya, baik yang variabel maupun yang tetap. Perhatikan ya, jadi di dalam model ABC ini kita mau menghitung biaya produksinya berdasarkan aktivitas-aktivitas yang meliputi biaya sebelum produksi, biaya pada saat produksi, biaya administrasi, biaya pemasaran, baik yang variabel maupun yang tergolong biaya tetap. Kemudian kalau kita melihat pada buku Mulyadi, di sini pada buku akuntansi biaya ya, karangannya Mulyadi ini saya ambil dari tahun terbitnya tahun 93, memberikan pengertian bahwa model ABC atau Activity Based Cost merupakan suatu metode penentuan HPP atau yang kita sebut sebagai product costingnya, yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok secara cermat bagi kepentingan pihak manajemen dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya alam dari setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Ya, itu kalau kita melihat dari buku akuntansi biaya karangan Mulyadi. Ya, kemudian yang lainnya lagi, perbedaan untuk sistem akuntansi biaya tradisional dengan sistem akuntansi biaya yang menggunakan activity based cost-nya. Saya terangkan dulu ya untuk tambahan, yaitu adanya keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Perkembangan dalam otomatisasi pabrikasi itu telah membawa perubahan dalam penentuan harga pokok produk. Seperti halnya pemakaian untuk robot, kemudian ada mesin yang didesain secara khusus dan juga mesin pemroses lainnya yang dijalankan dengan komputer. Ini akan mengubah sifat pabrikasi dan mengubah komposisi biaya produksi. Kemudian pada lingkungan industri maju, di mana untuk proses produksi yang dilakukan secara otomatis, untuk porsi di dalam biaya tenaga kerja akan menjadi jauh lebih kecil. Ya, ini jelas kalau kita melihat adanya pemakaian untuk robot ataupun mesin yang sudah didesain secara khusus, itu akan menjadikan porsi dari biaya tenaga kerja langsung ataupun di dalam istilahnya pada biaya tenaga kerja yang dipakai oleh perusahaan tersebut akan menjadi jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan biaya secara keseluruhan. Kemudian untuk jumlah pada biaya overhead pabrik yang besar itu akan menimbulkan masalah dalam mengalokasikan atau pembebanan ke produknya. Kemudian masalah tersebut timbul apabila beberapa jenis produk atau yang kita sebut dengan multiple produknya yang diproduksi dalam
satu fasilitas, ya. Kemudian apabila satu fasilitas itu digunakan untuk memproses berbagai jenis produk atau yang kita sebut dengan multiple product setting, BOP ini merupakan biaya bersama bagi beberapa jenis produk tersebut. Ya, ini yang kita lihat pada keterbatasan untuk sistem akuntansi biaya tradisional. Kemudian pada akuntansi biaya tradisional itu nanti akan membebankan biaya overhead pabrik ke unit produk individual dengan menggunakan jam kerja langsung ataupun jam kerja mesin, ya. Kemudian jam kerja langsung atau yang disebut dengan JKL dan juga untuk biaya tenaga kerja langsung untuk BTKL. Kemudian ada jam mesin atau unit yang diproduksi. Ini merupakan dasar penerapan berdasarkan volume dari base application produknya, ya. Kemudian dalam akuntansi biaya tradisional beranggapan bahwa BOP itu disebabkan oleh banyaknya unit produk yang diproduksi, ya, sehingga yang dianggap menjadi pemacu pada BOP-nya adalah unit produk atau yang kita sebut dengan volumenya, ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam slide 5 di sini bahwa perusahaan yang menggunakan ABC itu adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis barang, seperti dalam hal perusahaan yang menggunakan job order costing. Kemudian pada sistem job order costing ini disebut sebagai sistem tradisionalnya, ya. Jadi dari penjelasan saya tadi bisa dilihat ada beberapa perbedaan pada sistem tradisional dan sistem ABC. Kita lihat. Pada sistem tradisional atau yang menggunakan job order costing dibandingkan dengan metode atau penggunaan pada ABC, bahwa untuk job order costing atau metode tradisional semua produk dibebani biaya produksi, meskipun produk tertentu itu tidak mengkonsumsi biaya produksi tersebut, ya. Jadi kalau kita menggunakan pada penggunaan metode tradisional, ya, yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu, bahwa semua produk itu dibebani dengan biaya produksi. Ya, kita lihat bahwa biaya produksi itu dari pembebanan untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja maupun pada BOP-nya, meskipun produk tertentu itu tidak mengkonsumsi biaya produksi tersebut. Sedangkan pada ABC ini tarif BOP-nya, tarif BOP ditentukan di depan berdasarkan biaya yang sudah dianggarkan atau tingkatan aktivitas yang diharapkan. Jadi perbedaannya kalau pada metode ABC untuk tarif BOP-nya ini ditentukan di depan. Kalau di metode tradisional kan biaya produksi dari ketiga unsur itu sudah diperhitungkan secara keseluruhan, ya, semuanya untuk produk yang akan kita produksi. Tetapi kalau ABC ini tarif BOP-nya ditentukan di depan berdasarkan biaya yang dianggarkan atau
tingkatan aktivitas yang diharapkan. Jadi untuk biaya-biaya ataupun untuk produk yang tidak berhubungan dengan biaya produksi tidak akan dikenakan karena ini berdasarkan pada biaya yang dianggarkan. Kemudian kalau kita lihat pada poin yang kedua bahwa biaya non produksi seperti biaya administrasi dan biaya pemasaran ini tidak dibebankan ke produk tertentu meskipun biaya tersebut muncul karena memproduksi produk tertentu tersebut. Sedangkan kalau kita melihat pada metode atau proses di dalam ABC bahwa beberapa biaya produksi yang dikeluarkan atau yang tidak dimasukkan sebagai biaya produksi barang tertentu jika biaya produksi tersebut muncul bukan karena memproduksi barang tertentu, atau dengan kata lain bahwa biaya produksi barang tertentu hanya dibebani biaya yang timbul saja karena memproduksi barang tersebut. Jadi hanya akan dibebankan pada biaya yang timbul karena memproduksi barang tersebut. Kemudian kita lihat pada poin yang ketiga bahwa biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung itu akan dijadikan dalam satu kelompok BOP. Ya, kalau kita lihat pada job order cost ya, bahwa biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja itu akan dijadikan satu dalam kelompok BOP dengan satu ukuran. Umumnya diukur berdasarkan jam kerja tenaga kerja langsung maupun pada jam kerja mesin ya, seperti yang saya terangkan tadi ya sebelumnya itu. Kemudian kalau kita menggunakan metode ABC ini ada lebih dari satu pool atau satu kelompok pada biaya yang tidak dapat ditelusuri. Misalnya saja pada BOP untuk tenaga kerja yang tidak langsung seperti biaya gaji mandor ataupun yang tergolong pada BOP-nya. Kemudian biaya administrasi dan pemasaran, di mana masing-masing kelompok dari biaya itu mempunyai ukuran aktivitas tersendiri ya, sehingga akan mempunyai tarif tersendiri juga. Kemudian yang keempat bahwa tarif BOP itu akan ditentukan di depan berdasarkan biaya yang dianggarkan atau tingkatan aktivitas yang diharapkan. Sedangkan pada metode ABC ini tarif alokasi biaya akan didasarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya, bukan pada aktivitas yang dianggarkan ya, bedanya itu. Jadi kalau kita melihat apa sih bedanya antara sistem akuntansi biaya tradisional yaitu pada job order cost dengan menggunakan metode ABC. Jadi kita melihat pada tarif BOP-nya, kemudian untuk pembebanan pada biaya administrasi dan biaya pemasarannya, kemudian pada biaya non produksi maupun pada pembebanan ke biaya produksinya ya. Perhatikan di dalam poin yang kedua, kemudian untuk yang keempat ya. Jadi ini bisa kita lihat pada penggunaan untuk sistem akuntansi biaya tradisional dengan sistem akuntansi biaya model ABC atau metode ABC. Berikutnya, keterbatasan di dalam penerapan activity based cost. Apakah ada keterbatasan penerapan kalau kita menggunakan activity based cost atau pada ABC di sini? Kalau kita melihat dari sumber yang ada di buku Blosser, yaitu terjemahan dari Ambar Riani, menyatakan bahwa keterbatasan pada ABC di sini terletak pada alokasi. Kemudian yang kedua mengabaikan biaya, dan yang ketiga adalah biayanya ya.
kita melihat pada cost-nya ini terlalu mahal dan akan menghabiskan waktu. Kita lihat pada alokasi, bahwa alokasi itu tidak semua biaya memiliki penggerak biaya konsumsi untuk sumber daya atau aktivitas yang tepat atau tidak ganda. Itu kalau kita melihat pada alokasinya ya. Jadi tidak semua biaya itu memiliki penggerak biaya konsumsi dari sumber daya atau aktivitasnya. Kemudian yang kedua yaitu mengabaikan biaya, bahwa di dalam penerapan untuk ABC, biaya produk atau jasa yang diidentifikasikan pada sistem ABC itu cenderung tidak mencakup seluruh biaya yang berhubungan dengan produk atau jasa tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa penerapan dari activity based cost ini mahal ya. Jadi perusahaan yang telah menggunakan sistem perhitungan biaya tradisional, yang tadinya menggunakan biaya tradisional, kemudian menggunakan pelaksanaan ke metode ABC-nya atau sistem ABC ini cenderung mahal. Jadi dilihat dari cost-nya, dilihat dari biayanya. Kalau perusahaan itu tidak siap, perusahaan itu tidak mampu untuk menggunakan dalam penerapan ke sistem ABC-nya, ya nanti akan mengalami kesulitan ya, dan berakibat adanya kerugiannya ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kelemahan ya. Kita melihat pada kelemahannya. Kelemahan pada sistem ABC ini, biaya yang dikeluarkan untuk menghitung biaya dengan activity based cost lebih mahal dibandingkan dengan biaya untuk menghitung secara tradisional ya. Kita lihat dari poin yang tadi ya, atau pada slide yang ke-7 tadi. Kemudian yang kedua, kelemahan dari sistem ABC ini, belum banyak orang yang mampu untuk mendesain sistem ABC, terutama di Indonesia ya, baik itu di internal maupun pada eksternal perusahaan ya. Pada perusahaan-perusahaan yang sudah go public, perusahaan-perusahaan yang skalanya besar, walaupun di situ yang tadinya menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional, kemudian dia memang bisa untuk melakukan perubahan menggunakan sistem ABC, ya berarti dia bisa ya. Kemudian yang ketiga yaitu sulit untuk menemukan orang yang dapat memelihara sistem ABC di sebuah perusahaan, karena sulit untuk mendesain pada sistem ABC yang optimal. Kemudian yang keempat, semakin rinci, bahwa pada sistem ABC itu semakin banyak untuk kelompok biaya yang dibentuk. Padahal kalau kita lihat di dalam sistem akuntansi biaya tradisional, untuk kelompok biaya yang dibentuk itu paling tidak ada biaya di luar produksi, yaitu pada biaya administrasi dan biaya pemasaran, kemudian biaya produksinya ya, itu saja. Tapi kalau kita melihat pada sistem ABC, untuk kelompok yang dibentuk, yaitu kelompok biaya yang dibentuk itu semakin banyak ya. Jadi untuk alokasi yang dibutuhkan dan juga untuk menghitung biaya aktivitas dari sistem ABC ini akan semakin banyak, dan juga itu akan membengkak untuk anggaran biayanya ya. Kemudian tahapan, bagaimana sih tahapan di dalam penerapan untuk metode ABC-nya? Untuk tahap pembebanan atau penerapan di dalam sistem ABC di sini adalah mengidentifikasi dan menentukan aktivitas untuk menjual barang tertentu. Kemudian menentukan kelompok-kelompok aktivitas atau yang disebut sebagai aktivitas pool. Misalnya saja pada aktivitas produksi yang dikelompokkan menjadi
kelompok biaya tambahan gaji tenaga kerja langsung, kelompok biaya produksi karena berlalunya waktu, kelompok biaya produksi yang dibebankan berdasarkan cash basis. Jadi banyak sekali untuk kelompok dari activity poolnya ya. Kalau kita menggunakan di dalam akuntansi biaya tradisional itu kan tidak ada untuk kelompok-kelompok yang dibebankan dari biaya produksi karena berlalunya waktu, kemudian ada kelompok dari biaya produksi yang dibebankan berdasarkan cash basis, itu tidak ada, semuanya dijadikan satu dalam kelompok biaya produksi. Kemudian untuk aktivitas pemasaran itu juga akan dikelompokkan menjadi kelompok biaya gaji, kelompok biaya pengiriman, sama kelompok biaya iklan ya. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua dalam penerapan ABC di sini yaitu jika memungkinkan untuk menelusur semua BOP, biaya administrasi dan biaya pemasaran ke barang tertentu. Dan jika tidak mungkin ke barang tertentu, maka akan dikelompokkan pada kelompok untuk aktivitas tertentu. Ya, jadi kalau misalnya memungkinkan untuk menelusuri semua BOP, kemudian biaya administrasi dan biaya pemasaran, ya berarti itu untuk sistem ABC-nya mungkin akan jauh lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya tidak mampu, ya berarti dalam prosesnya di sini akan dikelompokkan berdasarkan aktivitas tertentunya saja. Kemudian yang ketiga adalah menghitung untuk tarif alokasi dalam setiap kelompok biaya ya, atau yang kita sebut juga dengan penghitungan pada biaya pool ya, itu yang nomor 3. Biaya yang terjadi dalam perusahaan dikumpulkan dalam setiap pusat kegiatan atau yang disebut sebagai cost pool ya. Ini untuk menghitung untuk tarif alokasi dari setiap kelompok biayanya atau yang kita sebut dengan biaya poolnya ya. Kemudian untuk tahapan yang berikutnya lagi adalah membebankan atau mengalokasikan biaya yang tidak dapat ditelusuri ke semua barang yang diproduksi dengan menggunakan tarif yang telah dihitung, di mana untuk rumus di dalam penghitungan tarif poolnya di sini nanti bisa dicatat ya, bahwa pool rate sama dengan jumlah biaya cost pool dibagi dengan kapasitas activity driver ya. Jadi saya ulang, untuk yang keempat, membebankan atau mengalokasikan biaya yang tidak dapat ditelusuri ke semua barang yang diproduksi dengan menggunakan tarif yang telah dihitung. Rumusnya adalah pool rate sama dengan jumlah biaya cost pool dibagi dengan kapasitas activity driver ya. Kemudian untuk tahapan yang kelima, menyusun biaya atau menyusun laporan biaya dengan menggunakan sistem ABC ya. Berikutnya lagi contoh dalam metode tradisional dan ABC. Kita lihat dari contoh yang sudah ada ya, itu dari PT Trend Tbk menjual 2 produk yaitu tas dan sepatu. Datanya disajikan seperti ini. Dari volume produksi untuk produk tas ada 10.000, sepatu ada 40.000. Harga jual baik yang tas maupun yang sepatu, biaya utamanya, kemudian ada jam kerja langsung. Kemudian akuntan dari manajemen PT Trend ini mengidentifikasikan bahwa aktivitas cost yang dianggarkan yaitu
dari aktivitas biaya ya, atau yang kita sebut dengan poolnya tadi, ada aktivitas rekayasa di mana dia anggarkan 300.000, ada setup, perputaran mesin, dan pengemasan. Total yang dianggarkan untuk mengidentifikasi dari aktivitas kosnya itu adalah 4.500.000. Kemudian aktivitas sesungguhnya dari produk tas dan sepatu disajikan. Untuk rekayasa per jamnya untuk tas dan sepatu berbeda, sehingga totalnya dari kedua produk di sini ada 15.000. Setupnya itu 400 dan 600, perputaran mesin, dan yang keempat yaitu untuk pengemasan ya. Ini keliru, pengemasan itu pengemasan. Ya, berikutnya. Yang pertama, menghitung biaya per unit menggunakan metode tradisional. Kalau kita lihat pada materi yang dulu, bahwa untuk menghitung jam kerja langsung yaitu dari jam kerja langsung tas ditambah dengan jam kerja langsung sepatu, sehingga di sini totalnya adalah 15.000. Kemudian ada tarif BOP ya, dibagi dengan jam kerja langsungnya, bahwa tarif BOP tadi diketahui ada sebesar 4.500.000 dibagi dengan 15.000. Kemudian di sini akan ketemu 300 per jam kerja langsung. Kemudian BOP yang dibebankan dari tas itu ada 1.500.000, yaitu dari 300 dikalikan 5.000. Kemudian untuk unitnya adalah 10.000, sehingga untuk BOP per unitnya itu adalah 150. Sedangkan untuk sepatu ini ada 3 juta, dari 300 dikalikan 10.000, untuk per unitnya adalah 40.000, sehingga untuk BOP per unit ada 75. Kemudian untuk menghitung biaya per unit produknya, ada biaya utama, biaya overhead pabrik, biaya total, biaya produksi, dan biaya per unitnya. Ya, nanti Anda bisa melihat dari tabelnya di sini ya. Kemudian kalau menggunakan metode ABC, ini menghitung aktivitas atau tarif aktivitasnya dulu dari rekayasa, konsumsi aktivitasnya tadi, dan tarif aktivitas. Kemudian yang kedua, biaya overhead pabrik yang dibebankan dari produk tas sama produk sepatu. Kemudian untuk menghitung biaya per unit produknya ya. Kemudian untuk kelebihan dari ABC apa sih? Kelebihan dari ABC ini menyajikan informasi tentang biaya relevan dalam pengambilan keputusan manajemen. Masih ingat apa sih biaya relevan itu? Nanti bisa dilihat lagi ya. Mampu mengidentifikasi, menghilangkan non value added activity atau kegiatan yang tidak memberikan kontribusi, mampu memberikan informasi yang tidak menguntungkan, memberikan informasi biaya yang lebih akurat tentang biaya yang berdasarkan atas adanya suatu aktivitas tertentu, dan menyajikan laporan biaya-biaya yang lebih akurat dibandingkan kalau kita menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional ya. Nanti Anda bisa memahami dari metode ABC di sini. Memang metode ABC ini baru ya. Nanti bisa Anda jadikan sebagai bahan di dalam pengambilan judul skripsi ataupun tugas akhirnya. Ya, itu mengenai materi dari activity based cost. Untuk materinya nanti bisa saya kopikan ke WA. Silakan nanti Anda absen di Siakat, karena kalau tidak masuk ke Siakat berarti Anda tidak terabsen di situ. Kemudian untuk tugasnya belum ada ya. Nanti saja saya berikan untuk tugas khusus ke activity based cost. Jadi biar Anda paham dulu apa sih metode ABC ya. Ya, saya akhiri dulu untuk pertemuan pada kuliah online di pagi hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Nanti saya tambahkan lagi untuk pemahaman dari metode ABC ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.